apa kabar? Ketemu lagi kita ya pada pagi hari ini di sekolah minggu secara virtual online ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Puji Tuhan, sehat ya, sehat dan kuat pastinya ya. Masih tetap ya di rumah ya. Oke, adik-adik semuanya, hari ini adalah hari Minggu. Seperti biasa, kita mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu. Oke adik-adik, ngapain sih harus sekolah minggu? Kan setiap hari di rumah Kakak Nelly, kan gak usah juga kebaktian gitu. Enggak dong, kita harus tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan sekalipun secara virtual kita tetap harus bersemangat karena Tuhan sudah menyertai kita semuanya. Kita harus tetap beribadah ya adik-adik ya, sekalipun kita tetap berdoa di rumah setiap hari, oke? Nah adik-adik sekarang sudah siap untuk memulai ibadah? Sudah dong kakak, kalau sudah maka kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, coba kalau kakak Nelly bikin begini tuh maksudnya apa kak? Oh kuat kakak, iya. Siapa nih yang kuat di sini? Semuanya kuat ya. Siapa yang hebat? Kalau begini hebat. Siapa yang hebat? Semuanya hebat. Adik-adik sekolah minggu semuanya hebat-hebat, kuat dan hebat. Karena siapa? Karena Tuhan. Oke? Nah kita angkat pujian ya adik-adik ya. Dengan bersuka cita semangat, semuanya berdiri. Kita pakai tubuh kita dengan sukacita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Aku Istimewa. Oke? Yuk. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Yuk. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik semuanya, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, siapkan badannya juga.
Nah, Kakak Nelly undang semuanya untuk sikap berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, mari masuk. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik semuanya, sebentar lagi adik-adik mau menyebutkan 10 firman Tuhan ya, atau 10 dasatita. Nah, sekarang sebelum adik-adik menyebutkannya, kita mau menyanyikan salah satu dari ke-10 perintah Tuhan tersebut. Kira-kira apa ya? Iya, kita akan menyanyikan dari titah yang kelima adik-adik ya. Titah yang kelima atau dalam bahasa Bataknya apa? Patik Palimahon. Ya adik-adik ya, kita mau menyanyikan terlebih dahulu Patik Palimahon. Masih ingat gak adik-adik? Sudah lama ya gak pernah dengar lagu ini ya. Iya benar sekali. Kita nyanyikan ya adik-adik ya. Musik Kakak Yanti. Adik-adik ya. Di Patik Palimahon do tuhita ikon pasangan pun muna torasmu asa martua jala leleng mangolu di tanonani lehoni de Batam dio. Nah adik-adik semua, sekarang kita masuk di dalam 10 titah. Adik-adik masih ingat semua? Ayo sama-sama kita mengucapkan dari titah yang pertama. Yang keras ya adik ya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan doa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kakak Nelly mau tanya ya. Kalau di rumah adik-adik takut sama siapa kalau di rumah? Sama hantu? Gak ada hantu. Enggak dong ya. Takut sama siapa yo? Sama mama Kakak Nelly. Kenapa takut? Dimarahin, diomelin. Kenapa dimarahin? Karena salah Kakak Nelly. Iyalah. Nah betul. Nah adik-adik ya, kalau di rumah itu harusnya kita nurut sama siapa? Sama mama, sama orang tua ya. Nah adik-adik kalau misalnya melakukan kesalahan, minta maaf gak sama mamanya? Minta maaf dong ya kan? Nah kan mamanya udah capek. Mamanya capek ngapain ayo? Iya capek, masak, nyuci, terus apa lagi? Ya dari mulai adik-adik kecil, bayi sampai sekarang ya kan? Nah untuk itu adik-adik maka kita harus selalu apa itu? Iya selalu harus berterima kasih nurut sama orang tua ya kan? Nah sebelum adik-adik sebentar lagi kan mau berdoa nih, memohon pengampunan dosa ya kan? Nah berarti Kakak Nelly mau ingatin lagi selama 1 minggu ini sebelum-sebelumnya apa yang sudah dilakuin sama mama sama papanya. Ya kan? Katanya mau jadi anak yang hebat, anak yang jadi kebanggaan, anak yang apa tadi lagunya yang pertama? Istimewa. Kalau istimewa berarti tingkah lakunya juga istimewa. Nah adik-adik sebelum kita adik-adik berdoa untuk memohon pengampunan dosa, kita bernyanyi dulu ya adik-adik ya. Kita bernyanyi tentang itu tadi yang masih yang ada hubungannya dengan orang tua. Iya ada tuh yang lagu sekolah minggu kita, buku OND sekolah minggu yang bahasa Batak itu. Malahui ngoti sude lojani dainangi. Lojani dainangi itu artinya apa? Mamanya capek ya. Kalau mamanya udah capek ya jangan lagi ditambahin mamanya marah-marah. Ya kan harus dibikin senang oke? Oke Kakak Nelly, yuk kita nyanyi adik-adik ya. Musik Kakak Yanti.
Olohui ngoti sude lo jani dai nangi marmudu aus yang namet na balga di opa au di abingau asa sonang modongau di deng di dok tuau oh hasian. Ya lagi ya adik-adik ya, sekali lagi ya. Godang au matoras au di bagasan holong mi dang halupa hono kui di ngolupu ale Tuhan sai pargogoy matuk tong dai nangi lau parmudu-mudu honau tu dalan mi. Adik-adik semua, kita akan memohon pengampunan dosa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kudus, Allah Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena atas penyertaan Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu kami pagi ini Engkau sudah boleh mengizinkan dan kami sudah memulainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau juga Bapa yang sudah membangunkan, mempersiapkan semua anak-anak sekolah minggu, juga kami pelayan-pelayan sekolah minggu di gereja kami Resort HKBP Warakas. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada minggu pagi ini di dalam sukacita kami boleh memuji nama Tuhan melalui lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan ataupun mengucapkan firman Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau tahu ya Bapak, banyak kesulitan kami, tetapi nyata dan indah Tuhan, Engkau izinkan kami boleh beribadah melalui online. Dan walaupun online Bapak, di setiap kekurangan, Engkau penuhi dengan sukacita. Adik-adik kami seluruhnya Tuhan, di masa-masa pendidikan mereka melalui online juga Tuhan, Engkau mau berkati mereka masing-masing. Biarkan setiap ilmu yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka dari sekolahnya menjadikan mereka lebih takut akan Tuhan, karena semakin mereka mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap adik sekolah minggu kami dari yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan, kalau ada dalam keadaan sakit kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berikan berkat kesehatan. Juga orang tua mereka Tuhan di dalam kehidupannya, jika ada juga dalam keadaan sakit, kami mau juga urapi mereka Tuhan. Semua yang terbaik dalam kehidupannya Engkau mau berikan melalui berkat-Mu, sehingga dengan sehat dan di dalam sehat semua adik-adik kami serta orang tuanya juga kami pelayan-pelayan sekolah minggu, senantiasa Engkau berikan kesehatan yang terindah dari-Mu Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin kuat di dalam kesehatan kami. Di dalam satu minggu ini Tuhan, Engkau juga tahu kalau terkadang kami ngedumel, kami marah-marah, menggerutu Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap apapun yang kami keluh kesahkan. Maka Tuhan, kami mau memohon dengan kerendahan hati kami, karena kami mau tetap menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dengarkan dan sambutlah permohonan kami ini ya Bapa. Mari kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik semuanya, wah sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan atau episkel kita. Minggu yang lalu sudah hafal semua, sudah bisa. Hebat pada angkat tangan yang pada bisa. Coba-coba kakak mau dengar dari sini. Ayo sebutkan dari rumah dikit. Ya, wow, wah hebat sekali kamu. Nah adik-adik tetaplah ya. Tetap mengambil bagian di ibadah sekolah minggu dengan menghafal ayat hafalan. Terus di saat ibadah kalau kalian juga sedang mengikuti ibadah sekolah minggu kita, berfoto ayat hafalanmu, buatlah kegiatanmu, kirim ke guru-guru sekolah minggu ya. Nanti diusahakan
tetapi diambil. Tidak mungkin seluruhnya adik-adik semua, makanya berlomba-lomba karena kita terbatas dengan waktu. Berlomba-lomba pokoknya membuat yang terbaik dan mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Oke? Nah, sekarang ayat hafalan kita minggu pagi ini terambil dari kitab Amsal 23. Ayo buka. Kakak lihat dari sini nih. Oh yang paling kecil rajin banget dibantu mama ya. Oh ya kakak udah siap semua. Oke, sudah dapat Amsal? Ya. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Sudah dapat semua? Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Oh, sudah siap semua. Ayo kita baca bersama-sama. Kakak baca keras, kalian juga keras. Tapi tidak buru-buru ya sayang ya. Oke, 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Wow, senang banget ini. Anak-anak harus menjadi sukacita buat orang tua, teman-teman, orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Kita ulang lagi sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Nah, ayat hafalan kalau buat adik-adik yang balita, nih ayat hafalannya dengarkan. Tetapi kalian juga adik-adik kecil walaupun kecil, ayo berlomba-lomba ya. Di videoin dikirim. Ya dikirim ke guru sekolah minggu. Ucapkan dengan keras dan lambat. Pakai gaya juga boleh kok adik-adik kecil ya. Untuk yang balita. Tetapi kalau yang adik-adik TK sudah boleh bersama dengan kakak-kakaknya yang tadi yang Amsal ya. Oke. Nah sekarang buat adik-adik kecil yang balita, dengarkan ayat hafalanmu. Nih ya. Kasihilah ayah dan ibumu. Aku sayang mama papaku. Ulang ya. Kasihilah ayah dan ibumu. Aku sayang mama papaku. Bisa? Coba adik kecil diucapkan. Kakak mau lihat dari sini nih. Coba ayo di tempat masing-masing ucapkan. Coba kakak mau lihat. Wah, hebat banget. Berani itu ternyata. Bagus. Sekali lagi ya sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Kasihilah ayah dan ibumu. Aku sayang mama papaku. Adik-adik semuanya, kami pelayan-pelayan sekolah minggu, guru sekolah minggu kita di gereja kita bangga banget loh sama adik-adik semua. Ternyata nih ayat hafalan kita itu firman Tuhan pada dihafal. Tapi kan seperti kakak bilang tadi, nanti kita cari siapa yang digilir gitu ya. Tetapi berlomba-lomba, tetap berlomba-lomba. Siapa tahu kami minggu depan, kamu nanti, atau kamu yang terpilih berikutnya. Nah yuk untuk minggu ini kira-kira siapa ya yang tampil. Kita mau lihat nih ya adik-adik ya.
Yuk, kita lihat bersama-sama yang ada di tayangan berikut ini. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, nah kita akan sebentar lagi mengucapkan iman percaya kita. Nah sebelumnya kita bernyanyi dulu ya adik-adik ya. Apa yang diharapkan dari pengakuan iman percaya kita itu yang setiap hari Minggu kita sebutkan sebenarnya intinya adalah bahwa kita itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus kalau kita percaya bagaimana? Kita tunjukkan melalui perilaku, tingkah laku, perbuatan sehari-hari. Seperti kata lagu kita yang akan kita nyanyikan sekarang ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita nyanyikan ya adik-adik ya. Yuk mari. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik semua, kita akan mengucapkan doa iman kepercayaan kita. Sama-sama kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Memberikan yang terbaik bukan hanya melalui duit saja adik-adik, tetapi juga melalui perbuatan, melalui perkataan. Nah, itu persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu adalah anak yang istimewa. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Tangaku Namet-met. Tangaku namet-met ulehon tu
satu ya adik-adik ya. Sekarang kakinya. Nampak tu damet metule honla tu debata marlo jongau suruoni dai nangi nalo jai nang pati di homai nang pati di homai. Adik-adik semuanya, tiba saatnya adik-adik mau mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan cerita Alkitab, oke, siapkan semuanya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Yesus berpesan. Apa pesan Yesus kepada adik-adik nanti melalui cerita itu? Kita tunggu. Yuk kita nyanyikan dulu. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi adik-adik ya, apa pesan Tuhan Yesus kepada adik-adik? Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi, yang bagus, konsentrasinya ya. Sebelumnya kita mari berdoa dulu bersama-sama. Kita minta bimbingan daripada Roh Kudus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah Bapa yang bersembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saatnya ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa berkati kami yang mendengarkannya supaya menjadi anak-anak terang dan anak-anak Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini Minggu tanggal 8 Agustus yang terambil dari Amsal 17 ayat 6 ya. Sama-sama kita baca, adik-adik yang punya Alkitab, ayo buka bukunya, Alkitabnya, Amsal 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kemegahan anak-anak adalah leluhur mereka. Ulang lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kemegahan anak-anak adalah leluhur mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tahu mahkota enggak? Mahkota itu biasanya dipakai oleh raja. Biasanya dipakai oleh ratu. Ya. Ciri khas daripada raja itu dia selalu pakai mahkota di kepalanya. Ratu juga demikian, pakai mahkota di kepalanya. Kenapa? Kalau ratu dan raja itu sudah pakai mahkota, orang akan hormat kepadanya. Oh, inilah raja saya. Orang akan tunduk kepadanya. Orang akan bangga kepadanya. Orang akan senang melihatnya. Ya, mahkota itu dipakai di kepala. Nah, demikian juga kalau kita lihat di Alkitab ada raja yang juga memakai mahkota seperti Raja Daud. Dia pakai mahkota karena dia seorang raja. Karena dia ini jadi bangga rakyatnya kalau dia memakai mahkota. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, di rumah orang tua kita itu ada mahkotanya. Ya.
Di rumah ada mahkotanya, tapi bukan mahkota di kepala adik-adik. Ayo, siapakah mahkota orang tua itu? Ada tadi yang kita baca. Yang kita baca tadi, siapakah mahkota orang tua kamu? Siapa mahkotanya? Mahkota orang tua kita itu adalah anak-anaknya. Ya, anak-anaknya itu mahkotanya. Nah, kalau mahkotanya itu baik, harus baik. Kalau mahkota itu supaya orang tuanya itu jadi kebanggaan, jadi orang juga hormat melihatnya, jadi supaya orang juga senang melihatnya. Nah, mahkotanya itu harus yang bagus, harus yang baik mahkotanya. Karena apa? Supaya ya mahkota orang tua itu saya, mahkota orang tua saya itu saya. Nah, adik-adik di sini adalah mahkota orang tua. Ya, sekarang kakak ada cerita. Ceritanya begini. Ada nama anaknya di sekolah ya, adik-adik di sekolah dia anaknya pintar, selalu juara ya. Jadi kalau ulangan nilainya bagus, ada perlombaan dianya selalu menang ikut. Nah, orang tuanya bangga ketika ada suatu perlombaan ya, ya kita katakan perlombaan nyanyi di sekolah ya. Dia udah dari SD-nya, dari tingkat sekolahnya udah menang, sekarang dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Ternyata dianya diumumkan oleh jurinya itu dia dapat juara 1. Nah, siapa di sini yang paling bangga kepada anak yang mendapat juara tadi? Tentu orang tuanya. Ya. Orang tuanya bangga banget. Orang lain pada mengatakan, itu anak siapa ya? Itu anak siapa sih? Bagus banget nyanyinya ya. Suaranya. Mungkin dia tekun belajarnya ya. Mungkin dia rajin. Nah, bagaimana adik-adik? Bagaimana dengan kamu? Kamu kan adalah mahkota orang tuamu. Seperti sekarang kamu di rumah belajar daring ya. Secara online. Ibu gurumu dari sekolah memberikan tugas kepadamu. Nah, ayo tunjukkan bahwa kamu itu adalah anak kebanggaan orang tua. Kamu harus bisa mengerjakan tugasmu. Harus berani, kalau kamu tidak tahu silakan tanya kepada gurumu. Melalui telepon, melalui WA. Ayo jangan takut ya menjadi kebanggaan orang tua. Jangan orang tuamu yang kamu suruh untuk mengerjakan tugasmu. Lah, bagaimana kebanggaan orang tuamu nanti? Kamu harus belajar, bisa. Supaya kamu nanti menjadi orang-orang hebat. Menjadi kebanggaan bukan orang tua saja. Mungkin kebanggaan opungnya, kebanggaan namborunya, tulangnya. Ya. Nah, kemarin gak jauh-jauh. Kemarin bangsa Indonesia semuanya bangga. Karena apa? Ada yang membawa harum nama bangsa Indonesia. Kebanggaan kan? Tapi di sini yang kita ambil adalah kebanggaan kamu, kebanggaan orang tuamu terhadap dirimu. Kalau kamu supaya menjadi kebanggaan orang tuamu, ayo jaga nama baik keluargamu. Ya, yang kedua, kamu rajin, jujur, ya, sayang kepada orang tuamu, sayang kepada adikmu, jangan suka marah-marah, jangan suka jahil, ya, itu tidak baik. Karena ada firman Tuhan mengatakan di Kolose 3 ayat 20. Ada firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Yo, firman Tuhan juga ada loh. Selain di Amsal ini ada lagi ternyata di Kolose.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana adik-adik? Kakak mau tahu nih. Mau nggak jadi kebanggaan orang tuanya? Siapa di sini yang mau jadi kebanggaan orang tuanya? Ayo tunjuk tangannya. Ayo, tadi syaratnya apa supaya kita jadi kebanggaan orang tua? Patuh kepada nasihat orang tua. Ya, rajin membantu orang tua. Jagalah nama baik keluarga. Kasihi temanmu, kasihilah sesamamu. Ya adik-adik ya. Jadi kakak berpesan ya, karena hari ini temanya bisa kita ambil ya. Tema ibadah kita hari ini, tema cerita kita hari ini adalah jadilah anak yang membanggakan orang tua. Ya, jadilah anak yang membanggakan. Membanggakan siapa? Orang tua, membanggakan guru, keluarga. Ya sayangnya? Oke? Dah? Jadi Amsal 17 ayat 6 berpesan supaya kita menjadi anak kebanggaan. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati ibadah hari ini ya. Nah, sebelum kita itu tutup, mari kita bersatu di dalam doa ya. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah adik-adik supaya mereka menjadi kebanggaan di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat dan juga di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, nah kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, ayo berdiri semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan persembahan kami. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.